Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam segini. Ketemu lagi dengan saya Mr. Bams, Dukun Sains ya. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan ya. Jadi sifat koligatif larutan ini dipelajari di kelas 12 ya, materi kimia. Jadi kompetensi dasarnya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai bisa kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Ini seperti kita lihat, ini ada es putar ya, es putar atau es tungtung. Jadi es putar itu dibuat tanpa menggunakan mesin pendingin atau freezer gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu kenapa bisa begitu ya. Kemudian ini ada salju gitu ya. Bagaimana cara mencairkan salju gitu kan? Nanti dipelajari semua di sini. Termasuk ini radiator, pendingin radiator ya. Jadi apa kegunaan dari isi dari radiator ini ya, fungsinya untuk apa nanti dipelajari di sini. Oke, ada juga infus gitu ya. Kemudian ini nanti kaitannya dengan tekanan osmosis ya. Kemudian ada juga insto, tetes mata ini ya, maaf, tetes mata. Kemudian ada juga air laut ya. Air laut ini bisa menjadi air tawar, bener enggak gitu ya? Sifat koligatif larutan gitu. Apa itu sifat koligatif larutan gitu ya? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisis larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut saja ya. Jadi sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya gitu ya. Kemudian macam-macam sifat koligatif larutan. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap, nanti ya kita pelajari ya. Kemudian yang kedua itu ada kenaikan titik didih, kemudian ada penurunan titik beku, kemudian ada tekanan osmotik gitu ya. Sebelum kita mulai bisa kita lihat dulu ilustrasi berikut ini ya. Bisa kita bandingkan apabila kita melarutkan suatu zat ke dalam suatu pelarut gitu ya. Siapa yang disebut pelarutnya, siapa yang disebut sebagai zat terlarutnya ya. Misalnya ada air dicampur dengan gula ya, menjadi larutan gula. Yang disebut pelarutnya air gitu kan. Zat terlarutnya adalah gula. Jadi misalnya ada air 100 ml, kemudian diberi gula 2 sendok, kemudian satunya lagi ditambah gula 4 sendok gitu ya. Manakah yang uapnya akan lebih sedikit gitu ya? Manakah yang titik didihnya lebih tinggi nantinya? Manakah yang titik bekunya lebih rendah? Oke, berikut ini adalah diagram fasa dari sifat koligatif larutan. Jadi kalau kita amati grafik antara tekanan P ya dengan suhu temperatur dalam Celcius di sini ada dua grafik di situ, ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna ungu gitu ya. Jadi yang berwarna ungu itu kalau kita perhatikan adalah pelarutnya, grafik dari pelarutnya. Kalau yang berwarna hijau itu adalah larutan. Oke. Yang pertama kita lihat di bagian bawah dari kiri ke kanan itu menunjukkan suhu ya tadi. Jadi kalau dari kiri kan mulai dari kecil ya, dari kecil. Sehingga kalau kita lihat di warna hijau yang sebelah padat itu di atas itu kita tarik ke bawah itu ada angka. Di situ menunjukkan angka dari titik beku larutan gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah titik beku pelarut ya. Kemudian kita geser lagi ke kanan karena paling kanan itu kan suhu tinggi, itu adalah titik didih gitu ya. Jadi di paling kanan dari yang hijau itu kalau kita tarik ke bawah itu adalah titik didih larutan. Kemudian kalau yang dari ungu kita tarik ke bawah itu kan di angka 100 ya. Jadi titik didih pelarut. Kalau pelarutnya itu air murni ya. Jadi kalau titik beku air tadi 0, kalau titik didih air itu adalah 100. Kemudian kita lihat diagram fasenya itu di sebelah kiri itu peralihan ya. Jadi dari padat kemudian yang atas itu cair, kemudian di sebelah
kanan bawah itu adalah fase gas dalam larutannya itu ya. Oke. Kemudian cara menyatakan konsentrasi larutan diantaranya adalah sebagai berikut ini ya. Ini prasyarat yang harus kalian kuasai untuk mempelajari sifat koligatif larutan itu adalah yang pertama perhitungan mol ya, mol yang gram per mr itu. Kemudian ada konsentrasinya ada dua di sini, molar sama molal gitu ya. Kemudian ada fraksi mol gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama kemolaran. Kemolaran kalau dulu di kelas 10 sudah dipelajari ya, bahwa kemolaran itu adalah banyaknya zat atau mol zat ya yang terlarut dalam suatu larutan atau dalam 1 liter larutan gitu ya. Jadi simbolnya M besar, itu rumusnya adalah N dibagi V, volume ya, V-nya V besar itu, maaf salah ketik. N itu mol ya, mol yang gram per mr tadi. Jadi mol per volume gitu ya. Jadi M besar itu kemolaran, satuannya molar, N itu jumlah zat atau mol, V-nya volume. Atau bisa ditulis ketika volumenya dalam, kalau tadi kan volumenya dalam liter. Kalau dalam mililiter bisa dirumuskan sebagai molaritas adalah gram per mr, maaf salah ketik lagi, ini bukan GT tapi GR ya. Gram per mr kali 1000 per mililiter gitu ya. Atau di sini GT maksudnya itu gram zat terlarut gitu ya. Jadi misalnya ada 0,2 molar larutan gitu ya. Artinya jadi mol zat terlarutnya itu, T itu dari kata zat terlarut ya, 0,2 mol, volumenya dalam 1000 mili atau 1 liter gitu ya. Kemudian kalau kemolalan, jadi mirip ya, molar dengan molal. Ya. Kalau tadi itu dalam volume larutan tertentu, sekarang dalam massa pelarutnya ya. Jadi bukan dalam mili atau liter, tapi dalam gram. Jadi rumusnya mirip, simbolnya beda. Kalau tadi M besar kemolaran, di kemolaran itu adalah M kecil. Jadi GT per mR kali 1000 per GP atau P besar boleh. Ya, dari GT itu adalah massa zat terlarutnya, MR biasa, massa molekul relatif, kali 1000 per GP atau P saja boleh. GP itu adalah gram pelarutnya atau massa pelarutnya. Contohnya begini, ada 0,3 molar larutan, artinya apa? Jadi mol zat terlarutnya itu adalah 0,3 mol dalam 1000 gram pelarut, itu artinya kemolalan. Contohnya begini, tentukan kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutkan 30 gram urea dalam 100 gram air gitu ya. MR-nya sudah diketahui, di sini MR urea adalah 60 ya. Jadi zat terlarutnya adalah urea, di sini pelarutnya adalah air. Gram terlarutnya adalah 30 gram, MR-nya 60 ya. Kemudian pelarutnya adalah air. Jadi GP-nya atau P-nya itu adalah 100 gram gitu ya. Sehingga molalnya bisa dihitung dari 30 dibagi 60, GT dibagi MR kali 1000 per GP, 1000 per 100. Jadi ketemunya 5 molal gitu ya. Fraksi mol sekarang. Jadi fraksi mol itu menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap mol total, mol larutan gitu ya. Jika jumlah mol zat pelarutnya itu adalah NP, dari kata mol pelarut ya, NP, dan jumlah mol zat terlarutnya adalah NT, maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut dirumuskan sebagai fraksi mol simbolnya X ya. XT itu namanya artinya fraksi mol zat terlarut, itu dihitung dari mol zat terlarut dibagi mol total. Mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Kalau kemudian fraksi mol pelarut ya sebaliknya, jadi mol pelarut dibagi mol total. Di mana mol zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarut itu sama dengan 1 ya. Jadi misalnya fraksi mol urea 0,1, artinya mol zat terlarutnya itu adalah 0,1 mol dan mol pelarutnya adalah 0,9 mol ya. Jadi dihitung dari 0,1 dibagi dengan 0,9 ditambah 0,1 itu hasilnya 0,1 gitu ya. Contohnya begini. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 30 gram urea dalam 90 gram air gitu ya. MR urea 60, air biasa 18 ya. Bisa dihitung sendiri nanti kalian.
Jadi zat terlarutnya adalah urea. Jadi gram terlarutnya adalah 30 gram. Ketika MR-nya 60, maka mol itu adalah gram dibagi MR. Gram terlarut dibagi MR. 30 dibagi 60 sama dengan 0,5 mol. Kemudian pelarutnya juga kita hitung. Gram pelarutnya adalah 90 gram. Berarti mol pelarutnya adalah 90 dibagi MR-nya 18 sama dengan 5 mol gitu kan. Nah, kalau mau kita hitung fraksi mol dari urea. Urea itu zat terlarut apa pelarut gitu kan? Karena fraksi urea itu adalah zat terlarut, maka kita hitung XT. XT itu rumusnya tadi NT dibagi N total gitu kan. N total itu NT tambah NP gitu kan. NT-nya adalah dari urea tadi 0,5 mol dibagi dengan total molnya 0,5 tambah 5. Jadi kalau kita hitung ketemu 0,091. Nah, kalau yang ditanyakan nanti dua-duanya fraksi mol pelarutnya juga tinggal dikurangi 1 aja. Jadi XP sama dengan 1 dikurangi 0,091. Atau mau dihitung manual lagi seperti ini boleh. XP sama dengan 5 dibagi 0,5 ditambah 5. Nanti dihitung hasilnya sama dengan jika kalian menghitung 1 dikurangi 0,091. Oke, berikutnya sifat koligatif, masuk ke sifat koligatif larutan ya. Yang pertama ada penurunan tekanan uap jenuh larutan gitu ya. Oke, kita perhatikan untuk mempelajari penurunan tekanan uap larutan. Yang sebelah kiri itu adalah pelarut, hanya airnya saja. Jadi kalau kita lihat air di dalam wadah gitu ya, bejana atau gelas gitu, dibiarkan. Sebetulnya itu ada uap-uap air yang menguap. Setiap detik itu ada yang menguap gitu ya. Kalau wadahnya itu kita tutup, uap airnya tidak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi terjebak di dalamnya situ. Jadi di atas ruangan kosong itu, di atas pelarut airnya itu kan ada tempat kosong. Jadi ini kita bejananya diisi setengah gelas air saja, misalnya begitu. Jadi uapnya itu ke atas, gitu kan? Karena dia terjebak ditutup, maka nggak bisa kemana-mana. Setiap detik bertambah lagi ke atas menguap, gitu kan? Nah, lama kelamaan di situ terjadi kalau sudah nggak bisa menguap lagi atau sudah penuh sesak wadahnya itu, yang ruang kosongnya itu penuh sesak, itu dikatakan sudah jenuh ya, tekanan uap jenuh gitu ya. Jadi tekanan uap jenuh larutan, tekanan uap jenuh pelarut. Nah, terus kemudian seandainya pelarutnya tadi diisi oleh zat terlarut, misalnya diisi dengan gula atau urea gitu ya misalnya ya. Jadi tidak sekedar pelarut saja, tidak sekedar air, tapi tambah dengan zat terlarut, gula atau urea gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang kanan ini, beberapa molekul airnya itu akan berinteraksi dengan gula atau urea yang kita masukkan tadi, gitu kan? Sehingga dia sibuk berinteraksi, ya, bereaksi kimia, berikatan, ya, antara zat terlarut dengan pelarut, sehingga nanti yang menguap ke atas itu semakin sedikit, ya, karena mereka sibuk berikatan, sibuk bereaksi dengan zat terlarutnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat nampaknya ini kira-kira ruangan di atasnya itu lebih sesak yang mana gitu ya, yang kiri apa yang kanan gitu kan. Kalau kita lihat kan nampak berongga yang sebelah kanan. Itu artinya tekanan uap jenuhnya itu berkurang. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa makin banyak zat terlarut yang kita masukkan ke dalam pelarut itu, maka akan menurunkan tekanan uap jenuh pelarutnya tadi, uap jenuh larutan. Gitu ya. Oke, tekanan uap pelarutan yang mengandung zat terlarut non volatil ya, telah dikaji oleh ilmuwan Francois M. Rold gitu ya, sehingga dihasilkan hukum Rold dalam bentuk persamaan P sama dengan P0 kali XP gitu ya. P itu tekanan uap pelarutan, kalau P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. XP tadi fraksi mol pelarut. Kemudian kalau XT nanti di sini ada fraksi mol zat terlarut. Kemudian di mana selisih antara pelarut ya, tekanan pelarut dengan tekanan larutan itu adalah namanya penurunan tekanan uap gitu ya. Jadi penurunan tekanan uap delta P gitu ya.
Delta P bisa dihitung dari P0 pelarut ya, P0 dikurangi P gitu ya. P0 dari pelarut dikurangi P larutan, atau bisa dihitung dengan rumus delta P sama dengan P0 kali XT gitu ya. Jadi delta P sama dengan P0 kali XT. Ingat, hati-hati ya, rumusnya mirip dengan P yang di atas itu. Jadi untuk menghafalkannya nanti bisa saja P dengan XP ya. Kalau P berarti X-nya XP, kalau delta maka X-nya XT gitu. Ada T-nya, sama-sama ada T-nya ya. Oke. Contohnya, tekanan uap air pada 29 derajat Celcius diketahui 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, hitunglah tekanan uap larutan urea yang dibuat dari 12 gram urea dalam 36 ml air. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi P0-nya, tekanan uap dari air atau pelarutnya adalah 30 tadi ya, mm Hg. Kemudian gram terlarutnya 12 gram, MR-nya 60, maka kita bisa hitung mol dari zat terlarutnya ya. Jadi dengan 12 dibagi 60 ya, 1/5. Dihitung sendiri nanti ya. Kemudian gram pelarutnya 36 gram, MR-nya 18, maka bisa kita hitung molnya juga gitu ya. Jadi kalian hitung sendiri nanti 36 dibagi 18. Oke, pertanyaannya berapakah P-nya tekanan uap larutan? P ya, tekanan uap larutan. P tadi bisa dihitung dari rumus P sama dengan P0 kali XP ya. Jadi P0-nya tadi diketahui, kemudian NP-nya tadi dihitung ya. Jadi 30 kali NP-nya tadi ketemu 2, kemudian zat larutnya 0,2. Jadi 2 dibagi 2 tambah 0,2 ya. Jadi 2,2 ya. Jadi dihitung sendiri 60 dibagi 2,2 itu berapa? Itu jawabannya. Dalam milimeter Hg tekanannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, berikutnya adalah kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Oke, perhatikan dulu gambar berikut ini. Jadi ini proses terjadinya kenaikan titik didih larutan, gitu ya. Jadi kalau pelarut murni, kalau kita panaskan itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya kalau air ya. Kemudian kalau kita tambahkan gula, misalnya di dalamnya ada gula gitu ya, nanti dia mendidihnya akan lebih tinggi lagi suhunya ya, jadi lebih dari 100, misalnya 110 kayak gitu. Jadi itu artinya terjadi kenaikan titik didih gitu ya. Kemudian kalau titik beku, jadi misalnya air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius gitu ya. Ketika kita tambahi zat terlarut gitu ya, nanti dia membekunya menjadi minus ya. Jadi bukan 0 tapi minus, ada turun ya, terjadi penurunan titik beku. Besarnya kenaikan titik didih larutan ya, delta TB ya. Delta TB itu bisa dihitung dengan persamaan delta TB sama dengan TB larutan dikurangi dengan TB pelarut, atau TB dikurangi TB 0 gitu ya. Yang ada 0-nya itu untuk pelarut ya, selalu di sini ya pakainya ya. Jadi atau delta TB juga bisa dihitung dari KB kali M. KB itu adalah konstanta ya. Konstanta kenaikan titik didih molal, M adalah kemolalan yang dulu kita dihitung di depan tadi ya. Jadi gram per mr kali 1000 per P. Kemudian kalau titik beku ya, jadi titik beku penurunan ya. Jadi delta itu dibaca penurunan. Penurunan titik beku itu dihitung dari TF0 dikurangi TF, atau TF pelarut dikurangi TF, atau dengan persamaan delta TF sama dengan KF kali M. Kalau tadi KB kali M ya, titik didih ya. Di sini pakainya KF. KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molal. M-nya biasa kemolalan gitu ya. Kita perhatikan contoh berikut ini. 0,36 gram C6H12O6 ya, gula ya, dilarutkan ke dalam 2 liter air. Jika massa jenis airnya itu adalah 1 gram per mililiter, KB airnya adalah 0,512 Celcius per molal,
Kemudian KF airnya adalah 1,86 Celsius per mol. Massa atom relatif H, ARH adalah 1, C12O 16. Maka hitunglah A, kenaikan titik didih dan titik didih larutannya. Kemudian penurunan titik beku dan titik beku larutannya. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini non elektrolit ya. Nanti di sini sebetulnya sifat koligatif larutan itu ada dua nanti. Ada yang non elektrolit dan ada yang elektrolit gitu ya. Ini yang kita pelajari yang non elektrolit dulu. Jadi gram terlarutnya 0,36, MR-nya bisa kalian hitung ya. Jadi C-nya 6, hanya 12, O-nya 6, kalikan masing-masing airnya tadi ya. Kemudian di volume airnya 2 liter atau 2000 mili. Kalau massa jenisnya itu 1 gram per mililiter, otomatis massa pelarutnya adalah 2000 gram ya. Jadi massa sama dengan kalau massa jenis itu kan massa dibagi volume. Kalau massa berarti kan massa jenis kali volume. Maka 2000 kali 1 sama dengan 2000 gram. Kb airnya ada, Kf airnya ada, maka kita bisa hitung delta Tb maupun Tb-nya ya. TB0 itu pelarut ya. Jadi TB0 itu adalah titik didih pelarut itu adalah 100. Itu sambil dihafalkan ya. Kemudian titik beku airnya itu adalah 0. Itu sambil dihafalkan. Oke. Pertanyaan tadi kenaikan titik didih dan titik didih larutan, kemudian penurunan titik beku dan TF. TF itu titik beku larutan gitu ya. Oke, kita hitung satu-satu. Delta TB bisa dihitung dari M kali KB gitu ya. Sedangkan delta TB tadi rumusnya adalah TB dikurangi TB0 gitu ya. Jadi kita rangkum jadi satu di sini, TB dikurangi TB0 sama dengan GT per MR kali 1000 per GP kali KB gitu ya. Jadi kalau kita lihat persamaan di sini maka ketemu TB-nya adalah 100,000512 Celsius gitu ya. Kemudian kalau perubahannya itu adalah itu kan TB-100 itu ya. Jadi perubahannya itu adalah oke. Jadi ini ada delta TB-nya 0,000512 itu adalah delta TB-nya gitu ya. Jadi kalau ditanyakan delta TB-nya jawabannya ini 0,000512. Kalau TB-nya bisa diteruskan sampai akhir di sini 100,000512 gitu ya. Oke, kemudian untuk yang delta TF ya, delta TF sama caranya, hanya bedanya rumusnya ya. Jadi kalau tadi itu TB dikurangi TB0, sekarang dibalik TF0 dikurangi TF gitu ya. Dengan cara yang sama bisa kita temukan bahwa delta TF-nya itu adalah 0,00186. Kalau TF-nya saja itu kan min-nya pindah ke kanan ya, jadi min 0,00186 gitu ya, secara matematik gitu biasa. Oke, saya kira sampai sini paham ya. Kemudian yang keempat itu ada tekanan osmotik. Nah, kita lihat dulu nih, tekanan osmotik. Peristiwa osmosis ya, peristiwa osmosis adalah proses berpindahnya larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi gitu ya. Jadi osmosis itu peristiwa berpindahnya larutan dari kanan ya, yang konsentrasinya rendah itu kanan karena jumlah zat terlarutnya sedikit, ke kiri ya, ke larutan yang konsentrasinya tinggi karena jumlah zat terlarutnya banyak gitu ya, melalui selaput semi permeabel gitu ya. Nah, terus apa itu tekanan osmotik gitu ya? Jadi kalau tekanan osmotik itu adalah tekanan yang digunakan untuk melawan perpindahan larutannya tadi itu gitu ya. Oke. Tekanan osmotik dirumuskan sebagai M besar itu molaritas kali R kali T.
ya. Pi itu tekanan osmotik, satuannya atmosfer di sini, molaritas tadi. R-nya itu tetapan gas ideal, itu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Suhunya di sini harus dalam Kelvin karena gas ya. Nanti tinggal Celsiusnya itu tambah 273 gitu ya. Contohnya begini, sebanyak 3 gram urea, MR-nya 60, itu dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Oke, kita tulis di sini diketahuinya. Gram terlarutnya adalah 3 gram, volumenya adalah 500 ml, suhunya adalah 27 tambah 273 itu 300 Kelvin. R-nya kalau tidak diketahui harus hafal ya. R itu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Tapi biasanya diketahui. Tinggal dimasukkan saja ke persamaan yang ada. Pi sama dengan M kali R kali T gitu ya. Ya, kalau dimasukkan semua angkanya di sini tinggal dihitung. Oke, jawabannya adalah 2,46 atmosfer gitu ya. Penerapan sifat koligatif larutan ya. Jadi ada laut mati dan kolam apung. Ya, jadi kita lihat di sini kolam apung atau laut mati. Oke, zat anti beku pada radiator mobil ya atau coolant gitu ya. Oke, ini yang bisa digunakan di mobil radiator ya, atau untuk motor-motor metik itu juga ada coolantnya kayak gini ya. Untuk menurunkan titik bekunya. Kemudian menaburkan garam untuk mencairkan salju ya. Jadi itu mencairkan salju ini biasanya dicairkan dengan ditaburi garam gitu ya. Kemudian pada pembuatan es putar, jadi ini di sekelilingnya ini es batunya itu dikasih garam supaya nanti titik bekunya itu semakin turun ya. Penurunan titik beku ya, terjadi penurunan titik beku sehingga es putarnya akan segera jadi gitu ya. Kemudian ada infus. Infus atau larutan isotonik itu harus memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tubuh kita gitu ya. Kemudian ada peristiwa osmosis balik gitu ya. Itu pada air tawar dan air asin gitu ya.